Bu Siti sedang jalan-jalan. Jalan-jalan pagi. Nah, terus ternyata jalan-jalan pagi. Nah, tiba-tiba dia lapar. Nah, Bu Siti lapar. Terus, wah ada pentol nih, ada bakso nih, makan bakso dulu ah. Makan bakso, satu suap, oke. Nah, karena saking laparnya ya, mau kayak tutup mau susu. Wah, akhirnya Ibu Siti tersedak. Gini-gini, itu pertama adalah mengenali keadaan pasien dahulu. Bu, nah misal ibu tersedak, kenapa Bu? Nah, kan nggak bisa diajak bicara karena dia tersedak loh. Nggak mungkin orang tersedak, nggak mungkin. Di situ bahwa memang dia terlihat kesusahan untuk bernafas, ya, kesusahan bernafas, kesusahan untuk batuk juga. Nah, ada kemungkinan dia tersedak karena dia tadi pernapasannya ada gangguan, gitu ya. Oke, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah, nah, kedua kaki Ibu Siti agak melebar, lalu kaki saya masuk di sini, di tengah. Nanti dipangku malah. Nanti dipangku. Oke, setelah itu tangan kita masuk di antara sini. Nah, jadi Oke, begini ya. Nah, satu kepala kanan, yang kanan, kepalanya itu ini aja sama itu. Satu, jadinya dengan begitu ada yang ini ya, masuk dekat sini. Lalu yang kepala adalah tangan yang paling dominan. Ya, misal dia yang dominan kanan ya kanan. Kalau dia dominan kiri. Oke, dominannya ternyata Ibu Wanita adalah di sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan. Selain itu, yang sebelah ini dia adalah mendorong. Nah, di sini ya. Lalu untuk posisinya, nah ini bukan gini, tapi gini. Ya, gini. Nah, diambilnya adalah pas di ulu hati sini. Ya, pas di ulu hati ini. Nah, ini kan kalau Bu Siti kesusahan, dia akan membungkuk titik. Nah, bungkuk. Nah, setelah itu baru ditarik. Nah, ya, gitu ya. Jadi 5 kali Bu, ya 5 kali. Isi Ibu. Ini ya, posisi biasa saja. Yang lain adalah kita, makanya satu kaki di depan. Nah, buka ya. Itu dilihat ya sampai 5 kali ya. Baru kita lihat di mulutnya, dibuka mulutnya Ibu. Nah, buka mulutnya. Nah, kalau di sini ternyata belum keluar juga, nah lagi sampai keluar. Karena dia posisinya adalah posisi pasien sadar. Nah, beda lagi kalau posisinya pasien tidak sadar. Karena kelamaan jadinya tidak sadar. Tuh. Ya, itu adalah cara pertama, namanya adalah manuver Heimlich. Itu adalah namanya manuver Heimlich. Yang kedua adalah namanya back blow. Nah, back itu belakang, blow itu di punggung. Maksud banyak ibu. Betul Bu. Berarti ini namanya back blow pada pasien yang sadar. Jadi ditepuk. Nah, berasa biasa saja. Kan ibu posisinya lagi tersedak. Nah, ini kalau nggak keluar, udah ya. Jadi tadi ada cara back blow nggak keluar,
cara manuver Heimlich gak keluar. Nah itu lalu tiba-tiba pasien tidak sadar. Nah kalau pasien tidak sadar, maka kita harus posisikan pasien di tempat yang datar. Nah lalu pakai prinsip ABC. Nah, atau ABC. Nah, ABC adalah A itu adalah RW, ya, jalan napas. B itu breathing, berarti pernapasannya. C adalah sirkulasi darah. RW, jalan napas. Dilihat jalan napasnya, dibuka itu. Nah, dibuka jalan napasnya. Apakah sudah keluar atau belum? Atau kalau sudah ada kelihatan pentolnya atau yang membuat tersedak, bisa dicungkil, ya, bisa dicungkil. Tapi kalau dia tidak terlihat, jangan sekali-sekali untuk mencungkil. Kenapa? Takutnya malah tambah kedalaman. Itu yang pertama itu. Yang kedua adalah breathing, berikan pernapasan buatan. Ya, pernapasan buatan bisa motong gitu ya. Gitu. Jadi kasih napas buatan. Lalu yang ketiga adalah sirkulasi. Nah, sirkulasi itu tadi namanya RJT, resusitasi jantung paru. Berarti harus dikompres dikompres berapa? 30/5. 30 kompresi 5 kali, dicek napasnya lagi. Gitu ya Bu ya. Itu untuk pasien yang tidak sadar. Sambil ditelepon ambulans 112 karena pasiennya sudah tidak sadar. Jadi harus paling tidak minimal ada 2 orang. Satu ada yang manggili, Heimlich. Back dulu berarti di belakang punggung ditepuk-tepuk. Ya. Kalau tidak bisa keluar, bisa pakai manuver Heimlich. Ya, pakai manuver Heimlich itu pasien sadar. Untuk yang kedua adalah untuk pasien tidak sadar. Berarti harus pakai rumus ABC. RW, breathing, circulation. RW berarti dilihat jalan napasnya, apakah ada sumbatan atau tidak. Kalau sudah terlihat sumbatan, diambil saja. Kalau tidak terlihat sumbatan, jangan sekali-sekali mengambil atau merokok di mulut. Nanti takutnya akan tambah ke dalam. Yang kedua adalah breathing atau pernapasan. Dilihat napasnya, ada napasnya atau tidak. Kelihatan kalau ada napasnya tidak gimana? Nah, didengar kita, ada napasnya kayak gitu. Nah, yang ketiga tuh, kalau nggak ada napas, kasih napas. Ya, kasih napas. Lalu yang ketiga adalah circulation. Jadi dilihat sirkulasinya, dicek sini Bu. Ini namanya nadi karotis. Nah, ada nadi apa tidak? Nah, kalau dia ternyata nggak ada nadi, baru dikompresi. Kalau dia masih ada nadinya, kasih napas saja dulu. Ya, kasih napas. Itu sambil nanti meminta bantuan. Itu adalah untuk dewasa. Lalu bagaimana untuk anak-anak? Nah, anak-anak juga sama seperti dewasa. Anak-anak ada kemarin